Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jan Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 200605110010. Di sini saya akan menjelaskan proyek aplikasi saya menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan atau neural network dengan algoritma backpropagation. Nah, di sini merupakan tampilan jurnal referensi saya. Nah, untuk jurnal referensi ini saya hanya mengambil data kelapa sawitnya saja. Nah, jika di Excel-kan akan menghasilkan data penjualan kelapa sawit seperti tabel di sini. Nah, pada program saya ini saya melakukan tiga hal. Yang pertama pelatihan, pengujian, dan juga prediksi. Nah, untuk pelatihannya seperti ini. Langsung saja ya kita ke MATLAB-nya, codingannya. Yang pertama kita membaca data dari file Excel terlebih dahulu. Yang mana kita menginisiasikan data asli. Data asli. Nah, ini untuk data aslinya. Saya hapus dulu. Data asli, selanjutnya kita mentransposkan dan mengubah matriks menjadi bentuk vektor seperti ini. Kemudian kita mencari minimal dan maksimal dari data asli ini. Nah, untuk minimal datanya itu 1008, maksimal datanya 1910. Kemudian kita proses normalisasi data, yang mana dari data asli tadi, kita akan mencari nilai rentang dari 0 sampai 1. Kita normalisasikan datanya. MN sama dengan size data asli, kemudian ini untuk codingannya, data normal sama dengan zeros MN, yang mana perulangan X sama dengan ini, kemudian perulangan Y sama dengan ini. Nah, untuk data normalisasinya nanti akan terlihat hasil seperti ini. Ini untuk data aslinya, yang mana nilai 0 ini merupakan nilai minimal data tadi, yaitu 1028. Nah, untuk nilai 1 ini, yaitu nilai maksimal tadi, yaitu 1910. Seperti itu. Kemudian ya kita menyiapkan data latih normalisasi, yang mana tahun latih ini memiliki nilai 2, yaitu tahun 2016 sampai tahun 2017. Kemudian jumlah bulan ini 12. Kemudian data latih normalisasi sama dengan zeros. Ini jumlah bulan. 12 dikali 2 dikurangi 12. Ini hasilnya 12,12. Kemudian kita menyusun data latih normalisasi. Dengan perulangan M sama dengan 1 dibagi jumlah bulan dikali tahun latih dikurangi jumlah bulan, yang mana menghasilkan nilai 12, dengan perulangan N sama dengan 1 dibagi jumlah bulan, yaitu 12. Dengan data latih normalisasi, MN sama dengan data normalisasi M plus N dikurangi 1. Ini untuk menyusun data latih normalisasi. Kemudian, kita lihat data latih normalisasi. Data latih normalisasi. Oke ya, seperti ini tadi. Data latih normalisasi, kemudian kita menyiapkan target latih normalisasi. Kita di sini melakukan target latih normalisasi sama dengan 0, jumlah bulan dikali tahun latih dikurangi jumlah bulan, 1. Yang mana nanti akan menghasilkan 12 kali 1. Kemudian untuk perulangan M sama dengan 1 dibagi jumlah bulan dikali tahun latih, 12 dikali 2 dikurangi 12. Kemudian target latih normalisasi M sama dengan data normalisasi jumlah bulan ditambah M. Ini merupakan tahun 2017. Kita lihat target latih normalisasi. Nah, ini untuk target latih normalisasi yang sudah ditransposkan, karena di bawah ini, nah kita melakukan transport terhadap data latih normalisasi dan juga target latih normalisasi dengan menambahkan tanda kutip 1 di belakangnya. Ini untuk mentransposkan data latih normalisasi dan target latih normalisasi. Kemudian kita memasuki
codingan yang mana kita akan menetapkan parameter jaringan secara tier 1 dengan jumlah neuron 1 sama dengan 100, dengan fungsi aktivasi 1 sama dengan log-seq, dan fungsi aktivasi 2 sama dengan log-seq. Nah, kita menggunakan fungsi pelatihan yaitu train-lm. Kita menggunakan fungsi pelatihannya train-lm. Kemudian kita membangun arsitektur GST backpropagation. Nah, karena tadi saya sudah mengatakan saya menggunakan metode neural network dengan algoritma backpropagation dengan RNG sama dengan default. Kemudian jaringan, kita deklarasi jaringan sama dengan new FF, min max data latih normalisasi, jumlah neuron 1 sampai fungsi aktivasi 1, fungsi aktivasi 2, dan juga fungsi pelatihan. Ini untuk inisiasi jaringan. Kemudian kita akan melakukan pelatihan jaringan, yang mana jaringan ini sama dengan train jaringan, data latih normalisasi, dan juga target latih normalisasi. Kemudian kita membaca hasil pelatihan sama dengan hasil latih normal sama dengan SIM jaringan data latih normalisasi. Kemudian melakukan denormalisasi, yaitu hasil latih asli sama dengan round, hasil latih normalisasi dikali max data dikurang min data plus min data. Kemudian kita akan membaca target latih asli sama dengan data asli. Kita coba target latih asli sama dengan hasil latih asli. Nah, jika karena kita menggunakan train LM, harusnya nanti, nah ini nilainya sama, keduanya, target dan juga hasilnya. Kemudian kita menghitung nilai MSE atau nilai error sama dengan kita inisiasikan nilai errornya ini. Kemudian error MSE sama dengan 1 dibagi N kali sum nilai error. Nah, untuk nilai errornya ini 3,0092. Kemudian kita akan menampilkan grafik hasil yang mana nanti kita akan membandingkan hasil latih asli dan juga target latih asli. Coba kita runkan. Ini agak lama. Nah, ini kita lihat dulu ini untuk skema neural network. Kita akan menginputkan 12 nilai, yang mana layernya neuron tadi itu 100, kemudian outputnya 1. Nah, kita menggunakan training Lavenberg Marquardt, yaitu train LM. Sehingga nanti grafik yang dihasilkan itu akan sama. Nah, ini keluaran JST sama dengan target. Nah, nilainya sama. Akurasi dari dua data tadi. Nah, ini untuk yang pelatihan. Sekarang kita ke prediksi dan pengujian. Yang pertama kita ada pengujian terlebih dahulu. Ini tidak usah saya jelaskan ya karena tadi udah di pelatihan. Nah, ini untuk menyiapkan data uji normalisasi. Sebentar saya Nah, kita sekarang ada di pengujian, yang mana kita akan menyiapkan data uji normalisasi, kita tambahkan tahun uji, yang mana merupakan rentang tahun 2018 sampai tahun 2017 sampai tahun 2018. Kemudian jumlah bulan 12, data uji normalisasi seperti ini. Kemudian kita menyusun data uji normalisasi. Yang mana M ini sama dengan 1 dibagi jumlah bulan dikali tahun uji, 12 dikali 2 dikurangi 12. 12 ya nanti hasilnya.
Kemudian untuk perulangan N sama dengan 1 dibagi jumlah bulan 2 dengan data uji normalisasi MN sama dengan data normalisasi MN-1 ditambah tahun latih dikurangi 1 dikali jumlah bulan. Itu data uji normalisasinya. Kemudian kita menyiapkan target uji normalisasi. Nah, ini untuk data uji normalisasinya seperti ini. Kemudian kita menyiapkan target normalisasi. Kita inisiasikan target uji norm sama dengan 0 jumlah bulan dikali tahun uji dikurangi jumlah bulan, 1. Jadi nanti hasilnya 12 kali 1, 12 ke bawah gitu. Kemudian untuk perulangan M sama dengan 1 dibagi 12 ini. Kemudian target uji normalisasi sama dengan data normalisasi jumlah bulan ditambah M, tahun latih dikurangi 1 dikali jumlah bulan. Nah, ini untuk target uji normalisasi. Nah, ini sudah ditransposkan. Kemudian kita memanggil arsitektur JST hasil pelatihan. Nah, karena kita tadi menyimpan arsitektur ini save jaringan-jaringan, kemudian kita panggil di sini, kemudian kita akan membaca hasil pengujian, yaitu hasil uji normalisasi sama dengan SIM, jaringan data uji normalisasi, kemudian melakukan denormalisasi terhadap hasil uji normalisasi, yaitu diinisiasikan hasil uji asli sama dengan round hasil uji normalisasi, dikali max data dikurangi min data ditambah min data. Kemudian kita membaca target uji asli sama dengan data asli jumlah bulan plus 1, tahun latih dikurangi 1 dikali jumlah bulan, kemudian jumlah bulan dikali tahun uji plus tahun latih dikurangi 1 dikali jumlah bulan. Ini untuk target uji asli. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita menghitung nilai error MSE. Ini kita inisiasikan nilai errornya. Kemudian nilai error MSE ini sama dengan 1 dibagi N dikali sum nilai error kali 2. Sehingga menghasilkan error MSE-nya yaitu 0,2275. Kemudian kita menampilkan grafik hasil pengujian yang mana kita membandingkan dua nilai yaitu hasil uji asli dan juga target uji asli. Kita lihat nanti aja itu untuk pengujian. Sekarang kita lanjut ke prediksi. Pertama, menyiapkan data prediksi normalisasi sama dengan hasil uji normalisasi N dikurangi 11 bagi N. Kemudian ditransposkan, kemudian kita akan melakukan prediksi, yaitu hasil prediksi normalisasi sama dengan SIM, jaringan data prediksi normalisasi. Nah, kita akan melakukan data hasil prediksi normalisasi kan tahun depan, jadi Januari 2019. Kemudian ada perulangan di mana N sama dengan 1 dibagi 11 dengan data prediksi normalisasi, dengan data prediksi normalisasi seperti ini. Kemudian hasil prediksi normalisasi seperti ini. Kemudian kita melakukan denormalisasi terhadap hasil prediksi normalisasi tadi, yaitu hasil prediksi asli sama dengan round, hasil prediksi normalisasi dikalikan max data min data plus min data. Kemudian kita akan menampilkan grafik hasil prediksi seperti ini. Kita akan menampilkan hasil prediksi asli. Nah, pada pengujian dan prediksi ini akan menampilkan dua grafik. Yang satu grafik pengujian, yang satu melakukan grafik prediksi. Sebentar, agak lama memang. Nah, yang pertama ini ada pengujian yang mana kita tadi membandingkan dua data. Dua data hasil uji dan target asli. Nah, dengan nilai error MSE 0,22751, ini yang tadi yang mana hitam ini merupakan keluaran JST, yang hijau ini merupakan targetnya. Ini yang tahun 2018. Nah, untuk yang pelatihan tadi kan tahun 2017. Kita menggunakan tren LM, jadi grafiknya itu sama. Ini untuk yang pengujian. Kemudian ini merupakan grafik
prediksi yang mana ini nanti akan memprediksikan penjualan kelapa sawit pada tahun 2019 dengan mengambil data kita tadi dari pelatihan dan juga pengujian. Nah, ini untuk grafik keluarannya seperti ini. Ini untuk yang pengujian, ini prediksi, yang pelatihan udah yang tadi. Jadi itu merupakan, jadi udah ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi pelatihan, prediksi, dan pengujian kelapa sawit dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.